Pemirsa, pihak Kejaksaan Tinggi Bali menegaskan bahwa tidak tertutup kemungkinan adanya penambahan tersangka lain dalam pengembangan dalam dugaan perkara korupsi, pidana korupsi penyaluran kredit usaha rakyat KUR dan kredit umum pedesaan KUPRA di BRI Unit Sidakarya untuk tahun anggaran 2024 dan 2025 setelah secara resmi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, kelima tersangka yang ditetapkan berinisial APMU, IMS, IKW, NWLN, dan AS. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali yang diterbitkan pada 12 Januari 2026. Tim penyidik mengungkap modus operandi yang terstruktur dalam pelarian dana negara tersebut, yakni pengumpulan KTP, rekayasa usaha, manipulasi survei, dan penguasaan dana di mana setelah kredit cair, buku tabungan, dan kartu ATM nasabah diminta oleh para tersangka. Nasabah hanya diberikan uang tunai dalam jumlah kecil yang telah disepakati. Sementara sebagian besar dana kredit digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka dan pihak lain yang membantu mencarikan KTP. Penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan SOP Internal BRI ini melibatkan 122 nasabah selama periode Januari 2024 hingga Maret 2025 dengan rincian KUPRA 1,79 miliar rupiah dari 25 nasabah dan KUR 6,78 miliar rupiah dari 97 nasabah. Akibat perbuatan tersebut, negara dinyatakan mengalami kerugian sebesar 8,5 miliar rupiah. Pihak Kejaksaan Tinggi Bali menegaskan bahwa tidak tertutup kemungkinan adanya penambahan tersangka lain dalam pengembangan kasus ini. Dan memang pegawai dari BRI ini yang dulu mencari nasabah-nasabah tersebut. Jadi modusnya tadi seolah-olah mereka memenuhi syarat, salah satunya syarat mengenai pekerjaan di bidang usaha. Nah, inilah yang dilakukan manipulasi seolah-olah ada usaha tersebut gitu. Dan dari perbuatan tersebut tersangka itu juga menikmati hasil dari korupsi tersebut ya. Jadi kita sudah memperoleh bukti ya tentang beberapa nilai yang dinikmati oleh para tersangka tersebut. Nah, ini masih terus dilakukan pengembangan dan tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya jika memang pembuktian atas perbuatan mereka. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Jungto, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jungto Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 49 orang saksi dan 1 orang ahli. Raiswantara, Bali TV.